Tuhan, kami tahu di balik berkat ada kutuk, dan di balik kutuk juga ada sentosa yang orang lain harusnya mengerti. Orang yang mengutuk orang lain, orang yang dikutuk akan diberkati, orang yang mengutuk akan binasa, karena kutukan mereka tidak berhak untuk mengutuk sesama manusia. Yang patut mengutuk adalah Tuhan yang berasal dari firman-Mu, karena Engkau yang menciptakan kami, menjadikan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu Engkaulah yang mengutuknya, bukan kami, Tuhan. Kami tahu segala berkat semua daripadamu. Saat ini kami tahu segala hal terjadi di dunia ini, dan kami sekarang mengalami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa saat ini Tuhan, bahkan nanti kapanpun, Tuhan ada di pihak kami yang percaya dan mengandalkan Engkau dan taat dan setia kepada Engkau. Kami tidak mengandalkan kekuatan lain, apalagi segala kegelapan dan kekuatan jahat. Kami hanya mengandalkan Yesus Kristus dalam hidup kami. Karena itu kami percaya bahwa di masa-masa padang gurun, di masa-masa susah, di masa apapun itu, kami selalu diberikan Tuhan hikmat untuk menjalani hidup ini sampai pada akhirnya kami semua terangkat kepadamu, ataupun kami kembali kepadamu dengan sukacita, damai sejahtera, dan sentosa. Saat ini Tuhan kami beribadah dan kembali kami mau membaca Alkitab. Kami rindu Engkau setiap saat, kami butuh Engkau setiap saat, karena Engkau adalah pencipta kami. Setiap saat kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau, memuji memuliakan nama-Mu, memberikan waktu, paling tidak ada sedikit waktu buat Tuhan. Karena banyak kegiatan yang kami lakukan, tetapi kami lupa Engkau. Karena itu Tuhan, ingatkan setiap kami umat manusia untuk selalu beribadah mengingat Engkau di setiap waktu dan tempat dimanapun kami berada, untuk bersyukur atas kasih Tuhan, napas kehidupan, kekuatan, kesehatan setiap hari yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu yang suci, untuk mengerti, memahami akan setiap apa yang kami baca dan dengar, supaya akan selalu menjadi pegangan dalam hidup kami untuk mengerti, memahami tentang Engkau. Amin. Pembacaan kitab di siang hari ini terambil dari Ulangan 28 ayat 15 hingga dengan ayat yang 46. Dengan perikop kutuk yang berbunyi demikian. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi, dan dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang pun yang datang menolong. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Anak-anak lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Dan sehari-hari yang engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa.
Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala jerih payahmu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada ke batu kepalamu. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Kau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum dan menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Engkau akan dapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Wah, dahsyat firman ini hari ini, saudara-saudara. Makanya kita gak heran apapun yang terjadi pada bangsa ini ya, karena yang satu hal semuanya terjadi sampai sekarang. Saya lihat ya, kutuk ini pada orang Israel. Ada banyak hal terjadi karena mereka tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan Allah Israel. Banyak yang menyimpang gitu loh, gak percaya kepada keselamatan yang diberikan Bapa kepada Israel, yaitu kepada Bapa Yahweh dalam anaknya Yesus Kristus, sehingga mereka itu semuanya sering ditimpa bencana. Hanya sebagian saja yang sudah percaya, tetapi tiba saatnya nanti ada banyak suku-suku di dunia yang menjadi percaya, sehingga orang Israel akan malu, dan ketika Tuhan Yesus segera datang mereka akan menjadi percaya juga. Walaupun tidak semua ya, karena banyak sudah yang seperti Saduki dan Farisi itu tidak akan selamat karena mereka sudah menghujat Roh Kudus, di mana mereka akan mengatakan kuasa Tuhan itu adalah kuasa dari iblis. Padahal Tuhan itu tidak bisa bersatu dengan kegelapan, tapi kegelapan itu berada di bawah kuasanya, tetapi dia bukan kegelapan. Tuhan adalah terang, dia adalah ilahi. Jadi kegelapan itu bisa tunduk di hadapannya kalau dia memusnahkan kegelapan itu nantinya, dan iblis-iblis itu nantinya akan semua dimusnahkan, sehingga kita semua akan diperbarui menjadi anak-anak terang dan kita akan bersinar semuanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan taat akan firman Tuhan setiap hari, serta suka merenungkannya siang dan malam. Berbahagialah orang yang mencintai orang lain dengan penuh kasih dan tanpa pandang bulu. Berbahagialah setiap orang yang mendoakan orang lain tanpa memandang siapapun dia, karena kita semua manusia harusnya bertobat. Kita jangan menyembah ilah-ilah yang tidak dapat menolong. Ilah-ilah lain banyak di dunia ini. Penyembahan kepada Baal, kepada setan, kepada batu-batu, kepada benda apa saja, yang semuanya mendatangkan murka Tuhan. Dan kita dapat melihat di berbagai tempat ada banyak kejatuhan yang terjadi karena bencana. Mereka tidak menyadari bahwa bencana itu Tuhan sedang berjalan di tempat itu, karena Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk membuat manusia bertaubat, agar orang dapat mengenal siapa pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus yang menjadikan segala sesuatu ada. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kami sepenuhnya. Roh-Mu akan terus bekerja untuk mengingatkan kami selalu bertaubat dan jadi pelaku-pelaku firman yang sejati, bukan hanya menjadi pendengar saja. Kami rindu Tuhan, walaupun kami menderita di dunia ini, kami ingin sekali menjadi berkat dan jadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, untuk menyatakan siapa Engkau sesungguhnya kepada semua orang, menyatakan kasih setia-Mu, mengasihi saudara-saudara kami walaupun kami
sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetapi kami tetap memiliki doa untuk mereka semuanya, saudara-saudara seiman dan semua umat manusia di muka bumi ini, agar bertaubat dari semua perbuatan jahat dan jangan lagi melakukan kejahatan. Terima kasih Bapa, haleluya, terpujilah Engkau untuk selamanya atas firman-Mu, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang menjelang sore ini. Semoga kasih dan rahmat Allah Bapa menyertai saudara-saudara semuanya. Janganlah menjadi orang-orang yang jahat dan bertobatlah. God bless you all.